ketemu ambek bocah-bocah ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kah tambah ganteng lek ngene iki. Lek salaman ngene iki tambah ganteng. Aduh, masyaallah, masyaallah. Barakallah. Iki lama nggak ketemu. Jadi saya ini kan ingin bincang-bincang gitu loh. Tadi saya tuh cari-cari kamu di tempat prasmanan saya nggak ada. Oh, tadi itu kita nongkrong nih, nongkrong di mana? Nongkrong di bawah barongan, di bawah kerengan gitu ya. Oh iya. Gimana kalau langsung saja dipersilakan duduk nih? Oke, silakan duduk. Monggo. Ini saya bawa teman ini. Dipersilahkan. Dipersilahkan ini. Dipersilahkan. Monggo. Tafadhol. Monggo. Alhamdulillah. Sini. Iya. Ya, alhamdulillah. Kamu agak kesanaan. Kamu iya, kita ini mau ngobrol-ngobrol sebenarnya. Tapi ngobrol-ngobrol apa ini kita tanya dulu nih ke yang megang acara. Iya, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, semoga selalu sehat walafiat, diberikan kelancaran dimanapun berada, dan juga dapat memaksimalkan momen Hari Raya Idul Fitri ini. Dan pemirsa, saat ini di episode STV kali ini kita akan berbincang santai bersama dengan para agawagis dari Cabean Pasuruan Pondok Pesantren At-Taqwa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Baik, luar biasa. Ini jadi keluarga besarnya Ning Nafa semua ini pemirsa. Dari ini mungkin dari Gus yang ini saya boleh kenalin namanya? Nama saya Muhammad Ja'far Shadiq Ali. Oke, dipanggilnya siapa Gus? Dipanggilnya Ja'far. Oke, ada hubungan apa dengan Neng Nafa? Ini adik saya. Oh, adiknya. Oke, berarti semuanya ini adiknya? Enggak, saya adiknya ini. Oke. Saya adiknya ini. Masya Allah. Oke. Saya umurnya 15 tahun. Oh. Ini 17 tahun. Oke. Oke, 15 tahun. Oke, umur 15. Berapa tahun yang lalu nih? Iya. Oke, tadi Gus Ja'far. Iya. Gus Ja'far. Di samping kirinya Gus Ja'far ada Gus siapa? Ahmad Junaidi. Dipanggilnya Gus Junaidi. Adi. Gus Adi. Oke, milenial sekali panggilannya ya. Oke. Ini yang jauh kayaknya ini. Kalau saya Muhammad Khazam. Dipanggilnya siapa Gus? Azam. Oke. Ini panggilannya. Kalau saya Muhammad Abdul Qadir Jailani Ali, karena memang bertepatan dengan Jumat Legi. Oke. Nah, Jumat Legi di rumah itu memang ada khususi yang dimana kalau Jumat Legi karena Jumat manis, jadi kan banyak yang datang. Nah, karena pas Jumat Legi subuh, maka dikasih nama Muhammad Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Panggilannya Qadir. Karena memang setiap Jumat itu bedanya kalau di Pondok Cabean setiap hari Jumat itu ada kegiatan khususnya Toriko Qadir wa Naqsyabandi yang bersanad kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril, dan kehadirat Allah, insya Allah. Baik. Kalau di sampingnya Gus Qadir sendiri siapa? Muhammad Imam Zarkasi. Panggilannya Gus Izar. Oke. Izar. Kalau saya melihat Ningnya daripada tadi Ning Gus ini lebih speak up ya. Ya, betul. Oke. Anak-anak zaman now. Oke, generasi milenial dan juga Gen Z ya. Kalau saya boleh tahu yang paling Bukan Kenji ya. tapi Gen Z lah istilahnya, yang lahir di periode 99 sampai dengan Oh iya betul. Oke, Gen Z itu lahir tahun berapa sih sebenarnya? Gen Z. Yang pasti saya 2005. Iya, berarti masih Insya Gen Z Allah ya. ada. 2005 saya ulang tahun. Yang paling muda kalau boleh saya tahu yang mana yang paling muda? Saya yang paling muda. Saya yang paling muda. Kok ngaku-ngaku Gus Ja'far ini ya? Paling muda, Paling muda usia. iya, paling Usia muda. berapa, Le? Masih usia 15. 15 Oke. tahun. Serius berapa ini? tahun yang lalu, Le? Udah 3 tahun yang lalu. Ini niru-niru saya. Niru, berarti 18 tahun ya Gus ya. Kopiannya kakaknya. Adi yang paling muda. Oh, Gus ada yang paling. Kau yang paling sepuh. Oh, yang paling tua dia bukan yang paling Paling sepuh. tua. Paling tua saya paling tua. Oke. Iya, tapi dari ibu keempat. Paling tua saya. 4 berapa? 4 nomor berapa? 4 dari ibu 4. 42. Nomor 2. 42. Kok agak-agak sulit dicerna gitu ya? Iya betul, memang
perbincangan kami khusus boy talk, jadi kalau perempuan jarang bisa masuk. Jarang bisa masuk. Soalnya ini soalnya ini kan para gawages muda-muda gitu loh, bukan gawages yang sepuh-sepuh. Ini Masya Allah. gawages yang muda-muda. Jadi ketika kita bertanya sama mereka itu kayaknya yang Islami tapi yang masa kini gitu. Kayaknya harus Oke. seperti Ada unsur modernisasi. Iya, ada Oke. Kemudian kalau saya tanya ke Gus Ja'far nih, sibuk sama mic-nya ya. Gus Ja'far, yang paling dinantikan ketika momen seperti ini, momen silaturahim itu apa? Itu kebersamaan. Kebersamaannya ya. Kenapa Karena kok kebersamaan kebersamaannya itu dinantikan? Mengartikan tentang karena kebersamaan itu Nah. indah. Jadi Oh, kita kebersamaan itu indah. itu saling bersama, supaya kita itu saling mengenal. Saling mengenal dan akhirnya jatuh cinta, bukan? Bukan. Ya kalau cinta kan awalnya mengenal terus turun ke WA gitu, bukan. Oh, Kalau kita mengenal kan turun ke WA katanya iya, nih. iya kan gitu. Kan zaman selalu. Oke, Jadi kalau kita ini mengenal ya saling mencintai juga. saling mencintai. Oke. Nggak usah turun langsung ke WA. Oke, cinta karena Allah ya. Tahabbani fillah. Oke, kalau dari Gus Adi sendiri, yang paling dinanti saat momen silaturahim seperti ini selain kebersamaan apa? Opor ayam. Bukan. Ya sama sih. Ya kebahagiaan juga. Terus temu kangen lah. Temu kangen. Oke. Iya. Sama-sama Karena keluarga kebanyakan- jauh. Kebanyakan ini ada di pondok. Kebanyakan semua ini ada di pondok. Jadi ketika sudah hari raya itu sudah luar biasa gitu. Nikmat kebersamaan itu yang dinanti-nanti. Tapi tidak satu pondok ya semuanya ya. Tidak, beda. Beda-beda. Oke. Saya penasaran kalau Gawagis tuh punya akun sosmed gak sih? Punya dong. Punya. Punya akun masing-masing. Bisa Akun bisa pribadi. bisa di-spill, bisa di-spill. Kalau Gisnya sendiri kita nggak ada. Akun pribadi maksud Akun saya. pribadi. Bisa di-spill ayo dari satu. Kalau saya akun Instagram itu @afar_ali. Ed? @_afal_ali. Oke. Sekolah apa lagi? Terus silakan. Adi underscore Ali. Oke. Nanti semuanya follow Gus Adi. Ye. Iya, maksud saya itu. Kalau saya akun Instagramnya ami_khazam. Cuman mungkin sudah lama vakum karena saya fokus ke belajar. Masya Allah. Tapi sekarang kalau liburan aktif kan. Mungkin Oke. aktif banyak liburan saja. Oke, kalau kata Gus Azam nih, sosmed itu banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya? Secara pandangan pribadi lah. Mungkin kalau saya karena sering mondok, mungkin kalau menurut saya karena saya di lingkungan pondok, mungkin banyak manfaatnya. Oh, oke. Karena tidak hanya dari seorang guru yang kita belajar, bisa lihat dari YouTube beberapa contoh permasalahan-permasalahan. Mungkin di situ banyak jawaban-jawaban dari beberapa kiai-kiai yang sudah sepuh, yang belum pernah kita temui. Dan memiliki sanad yang Dan mempunyai sanad yang atas. Yang pasti ya. Yang pasti. Oke, kalau dari Gus ini sendiri, Gus Qadir sendiri ada akun sosmed? Oke. Pertama Instagram saya @qadir_ali. Kalau manfaat sosmed bagi saya sendiri, karena memang dasarnya orang Islam tidak boleh kalah dengan yang non Islam. Betul. Jadi kita harus bisa menguasai segalanya. Perkembangan zaman juga. Bukan hanya agama saja yang kita Betul, kuasai, tapi harus juga seimbang. bisnisnya, sosmednya, kemudian TikToknya dan lain-lain. Kalau bisa semuanya orang Islam semuanya ready di dalam situ. Karena kalau nggak seperti itu, siapa lagi yang akan mengisi tempat-tempat media dakwah seperti itu? Biar ada dakwahnya di masjid, ada dakwah di TikTok, ada dakwah di segala macam media sosial. Biar lebih menyeluruh, betul. dan mengena kepada seluruh kalangan. Karena bukan hanya yang tua-tua saja, yang muda pun juga bisa betul seperti dapat itu. sentuhan dakwah gitu ya. Nah. Iya, baik. Kalau dari Gus ini sendiri? Gus Izar. Gus Izar. Kalau Instagram saya itu zarkasi_ali. Kalau manfaat sosmed sih bisa sharing, mencari tahu apa yang kita nggak paham dari hasil belajar di pondok. Kalau nggak paham bisa sharing ke sosmed. Terus Jadi bisa, membawa manfaat untuk pembelajaran di pondok. nah, itu. Terus bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh gitu. Betul-betul sarana komunikasi silaturahim. Walaupun tidak bertemu langsung. Oh, iya, iya.
bisa Allah. temukan lewat video call, lewat Instagram itu kan bisa. Iya baik, Masya Allah. Jadi semua Gawagis ini punya akun sosial media, tapi kalau punyanya Gus ini kurang aktif ya. Oke. Azam. Sebetulnya semuanya kurang aktif kalau di pondok. Tapi kalau sudah masa liburan, kita kan sudah bisa bawa HP. Jadi pasti jauh lebih aktif daripada ketika di pondok. Memang ada beberapa pesantren yang dilarang bawa HP. Baik, Masya Allah. Oke. Oke. Iya. Gawagis semua yang ada di sini, ini biasanya kalau kita sedang menjalani lika-liku kehidupan dan juga romantika kehidupan, apa sih yang paling bikin Gawagis ini tertantang dan juga berkesan? Dalam hal percintaan kah? Dalam hal menuntut ilmu kah? Dalam hal di pesantren kah? Jawabnya yang jujur. Yang jujur. Yang paling menantang dan apa ya? Meninggalkan kesan, tak terlupakan. Romantika sebagai Gus gitu lah Ning ya. Iya betul, sebagai Gawagis. Kalau saya kan program di pondok itu program tahfidz. Jadi otomatis tentang penghafalan. Kalau tentang penghafalan itu gini. Kalau kita menghafalkan itu tak semudah melancarkan. Seperti apa? Menghafal itu tak semudah melancarkan. Melancarkan. Jadi menghafal itu gampang. Kita baca satu lembar gitu. Gampang. Itu kita dapat sampai kadang setengah jam udah dapat kan. Nah, sedangkan kalau melancarkan itu kan harus dari juz 1 sampai akhir kadang. Baik. Nah, jadi kayak gini. Ya kalau saya tuh yang paling mengesan itu dulu pas ujian tahfidz itu yaitu nggak lancar. Oh, oke. Gitu. Kayaknya sih kalau yang lebih menantang memang untuk pondok-pondok itu Hafalannya. Ya. tapi memang ada loh yang lebih menantang daripada Gawagis itu. Karena memang ada yang secara ammah ya, secara umum itu semua tentang pembelajaran, tentang hafalan. Tapi ada juga yang masalah Apakah itu asmara? iya, Kalau tentang seperti itu gitu. Tapi kan memang Gawagis ini ketika mereka sudah dicekoki dengan beberapa ilmu, kira-kira untuk asmara ini Bagaimana cara penanggapannya? memanagenya? Iya. Karena Kalau- memang kan ilmu sudah oke, misalkan insya Allah mudah-mudahan Iya, semakin baik. bertambah semakin oke. Ya, dan ketika Gawagis ini dihadapkan dengan masalah yang menantang dengan hawa nafsu misalkan, itu bagaimana cara menghadapinya? Coba dijawab. Oke. Kalau ini juga saya bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya memang kita tidak bisa menafikan kita punya rasa kagum atau cinta melihat lawan jenis terutama gitu. Ya itu hal yang wajar terjadi pada manusia karena memang manusia mahalul khata' wan nisyan, penyesalan dan lupa ya itu manusia, tapi jangan sampai dibuat-buat salah. Tetap berusaha berbuat benar dan tetap berusaha berbuat mengingat kepada Allah. Sip. Jangan berusaha dibuat-buat lupa. Ya betul. Dan jangan berusaha jangan dibiasakan lupa, jangan melupa-lupakan, jangan menyalahkan. Intinya kita harus selalu berbuat bagaimana biar tidak selalu salah. Baik. Dan kita juga berusaha bagaimana juga biar tidak selalu lupa. Baik, itu luar bisa dibuat biasa. quote itu. Bisa dibuat Nah, quote. kita tidak bisa menafikan kita manusia juga karena al-insan makhluk khata' wan nisyan. Maka dari itu kita tidak menafikan kita kalau melihat lawan jenis, mohon maaf, kalau melihat lawan jenis pasti kita akan punya rasa kagum, kemudian tidak hati dan lain hal ya, semua pasti itu laki-laki pasti semua akan merasakan melihat lawan jenis yang menurut di mata dia akan menarik ya. Iya. Nah, tapi bagaimana kita mengontrolnya? Jadi intinya itu tidak masalah kita punya rasa kagum Baik, dan cinta baik. atau pada seorang wanita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, mengontrolnya agar tidak meleset atau bahkan keluar dari hukum syariat agama Islam seperti itu. Iya. Kemudian kelanjutannya bagaimana sih kalau Gawagis itu jatuh cinta nih? Kalau kita biasanya
Kalau tradisi di rumah, Kan memang kalau gawagis itu lagi jatuh cinta kan harus jaga harga diri. betul. Iman Jaga. dan ihsan Sip, serta karena Islamnya. karena banyak yang harus dijaga. Kira-kira apa aja yang dijaga? Apa aja yang dijaga? Dari Gus Qadir dulu deh. Langsung ini ya. Kalau poin utama saya yang harus wajib dijaga memang karena bapak saya mengajarkan tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bagaimana cara mengatur hati agar tetap di jalan yang benar, mengatur hawa nafsu, segala macam hawa nafsu yang buruk ya. Ya pasti poin utama yang harus dijaga adalah hawa nafsu kita. Karena kata Rasulullah setelah perang, jadi bilang sama sahabat, kita itu perang dari hal yang kecil, peperangan yang kecil, kita akan bertemu dengan peperangan yang jauh lebih dahsyat. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Nah, Baik, Insya Allah. itu yang paling poin utama menurut saya ya. Karena menurut Wizar gimana? Apa yang harus dikedepankan kalau gawagis itu terjebak cinta gitu? Ya kalau saya sih alhamdulillah Masih free. Karena mungkin nggak pernah ngerasain cinta. nah, kalau kagum iya, kalau Selalu cinta itu masih masih belum. cinta monyet ya karena masih muda. Masih simpang siur hormonnya. Hormonnya masih naik turun. Jadi Hormonnya masih naik turun ya. ini Karena apa ya, kalau tentang percintaan itu susah sih. Susahnya seperti apa, Gus? Ya kalau lihat di sosmed gitu aja atau langsung, kadang kita tuh pengen ngerasa pengen kenal gitu, langsung pengen chat-chatan langsung hasrat tiba-tiba manusianya keluar. nah itu hasrat manusianya keluar tiba-tiba langsung so akrab gitu. Nah nanti timbul minta WA-nya dong. Nah itu ntar susahnya di situ, pas udah kejebak nafsu. Nah kita Bahayanya ya. bahayanya di situ nanti. Apa yang harus dijaga nih Nah, menurut yang harus dijaga itu yang harus dijaga kalau udah seperti itu diharuskan sih diusahakan diam, Oke. kontrol, Faliyakul khairan aw liyasmut. jangan sampai kalau kita mengeluarkan suara atau ngobrol sama orang tersebut membuat kita membuat kita hilang ke arah yang salah gitu. Kemudian yang saya jadi penasaran ya, apakah gawagis ini pernah menjalin suatu hubungan asmara nggak sih? Kalau saya sih ya kalau asmara itu pernah gitu ya, tapi nggak sampai apa ya, Nggak sampai kelewat, sampai kelewat pacaran gitu, batas. cuman HTS kalau sekarang zamannya itu HTS kan ya. Apa tuh HTS? Saya nggak paham HTS. Hubungan tapi serius. Bukan Hubungan tanpa status. tanpa status. Itu kan hubungan tanpa status. Jadi gini. Iya. Saya bilangin nanti sama Umi. Oke, saya catat. Saya rekam nih. Kan gitu. Jadi intinya kalau dalam percintaan itu gini. Kalau kita sedang mencintai, kalau belum halal, maksudnya kalau belum halal, itu jangan dibuat serius. Ya. Soalnya kenapa? Kalau belum halal itu kan Allah itu sifatnya membolak-balikan hati. Jadi kalau kita seumpamanya belum serius, belum halal gitu ya, maksudnya belum diakad, nah, kita kan mau pacaran gitu ya, mau serius, diseriusin dulu, bukan dihalalin dulu. Nah, kelirunya sekarang kan zaman sekarang kan diseriusin dulu, diseriusin dulu, baru baru dihalalkan. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik dihalalkan dulu, baru diseriusin. Karena kenapa? Kalau diseriusin dulu, nanti kan Allah itu mempunyai sifat membolak-balikan hati. Nah, kalau memang Allah nggak bolak-balikan hati, kalau Allah membolak-balikan hati. Oke, luar biasa. Nah, Tapi Gus otomatis gimana sih? Tapi gimana caranya OTW halal kalau nggak serius? Nah, gini, kalau caranya ya kalau keluarga kita ini ya, itu gini, langsung diminta. Oke. Langsung diminta itu jangan kalau orang Madura kan tunangan dulu gitu ya. baru akan bekalan. Poin utama adalah tu'ti rojak zaif. Jadi jangan beri harapan palsu. Nah, itu. Masuk ke relung hati. Cuaks. Ada cuaksnya juga pemirsa. Itu
Iya. Ya, pokoknya itu. Kalau dari Gus Hazam sendiri, pernah nggak sih menjalin suatu hubungan asmara? Tanpa status HTS. HTS tadi ya. Kalau saya lebih memegang erat perkataan guru saya. Seperti apa? Ada salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa kamu tetap terus ngaji, terus hafalin semua apa yang ada di pondok. Nanti jodoh pasti datang, dan juga cewek manapun pasti akan mendekat. Kalau kamu pingin istri yang soleha, yang berbakti kepada suami, maka deketilah Tuhannya, maka hambanya nanti akan mendekat. Oke. Jadi makanya sampai sekarang mungkin saya belum merasakan apa itu HTS ya, mungkin apalagi pacaran. Oke, masih suci dia. Masih tak ternodai. Jadi untuk para penonton, barangkali yang minat silahkan. Jadi ajang dong. Oke. Saya kembali ke Gus Kadir nih. Pernah nggak sih Gus Kadir kalau Gus Kadir ini terjebak dalam sebuah rasa cinta yang tidak bisa dikendalikan? Pernah nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggih. Mungkin karena memang di rumah memang Bapak mengajarkan zikir la ilaha illallah dan alhamdulillah untuk saat ini, dan semoga kita semuanya dijaga. Nggak sampai seperti itu, dan semoga kami tidak berharap sampai seperti itu. Yang ya. cinta Intinya sangat sebelum dalam gitu halal, tidak ya? Sebelum halal. Kalau sebelum sudah halal, kita berharap kita sangat tergila-gila sama istri kita. Masya Allah. Oke. Tapi kalau belum halal, kita semoga kita semua tidak akan pernah kejerumus hal-hal yang tidak. Amin. Oke. Saya ke Gus ini lagi deh. Tadi kan HTS ya, hubungan tanpa status. Nah, dari hubungan tanpa status tadi rawan di ghosting, Gus gimana? Nah, itu. Ya. Ghosting itu terjadi ketika kita mengharapkan. Oke. Kalau ada pepatah yang mengatakan ar-raja'u muqaddamun 'alal khauf. Kita itu pengharapan itu harus diselingi dengan ketakutan. Jadi ketika kita mau deketin, seumpamanya kita mau deketin cewek ya, kita itu harus punya rasa takut. Rasa takutnya gimana? Masa aku bisa deketin ini? Paling dianya nggak suka sama saya. Otomatis kita takut gitu ya. Gitu. Berarti sedia payung sebelum hujan. Oke. Ini kayak saya boleh nggak sih bicara tentang cinta ke Gus Adi? Boleh ya? Jagonya. Oh, belum. Umur kayaknya. Cukup umur. Oke, ke Gus Izar deh. Ke Gus Izar. Tipe-tipe idaman seorang Gus, terutama Gawagis itu apa sih, Gus? Seperti apa idamannya? Susah ini. Susah dong. Sepandangan antum misna apa? Kalau kriteria kriterianya sih yang nomor 1 anak pondokan yang tahu agama. Allah. Anak pondokan yang tahu agama. Amin. Gimana nih Kiki? Oh, enggak ada. Mana santrinya, Neng? Oke. Santrinya pulangan kalau mau milih itu ada sisa-sisa. Langsung. Oke, selain seanak pondokan yang ngerti agama, apalagi Gus? 3 ada. 3 menurut antum. Enggak kebanyakan deh. Dua habis. Kebanyakan 2 habis. Tapi insya Allah kalau sudah ngerti agama itu mencakup semuanya ya Gus ya, akhlak, kemudian ketaatan terhadap Allah, itu seperti itu kali ya Gus ya. Atau ada lagi apa? Walaupun akhlaknya kurang, kan kita sebagai seorang Calon suami. Nah nanti kalau udah jadi suami kan harus mendidik, harus mendidik seorang istri agar tetap di jalan yang benar. Gitu. Ya mungkin seperti itulah. Oke, dari Gus ini sendiri tipenya apa sih yang diidam-idamkan itu? Idam-idamin para Gawagis tuh yang kayak gimana sih? Jangan ke saya ya, soalnya banyak yang tanya di IG saya itu, Gus gimana sih ciri-ciri idaman jenengan gitu ya. Oh, selebgram ya. Tapi tidak jauh-jauh dari apa yang dikatakan oleh Izar tadi gitu, bahwa Gawagis ini juga mengharapkan santri yang pondokan yang tahu agama.
Betul, yang agama Ayo sempurna. ciwi-ciwi mondok semua. Mondoknya, Ayo, mondok. mondoknya kalau nggak di Bisa di pesantren, Al-Ghazali atau bisa di di At-Taqwa. At-Taqwa. Betul. Kalau nggak di At-Taqwa Caben Pasuruan, di Al-Ghazali Saprah Tanjung Bumi Bangkalan. Oke, iya Gus Kazam nih, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada kesempatan kali ini, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Untuk pemirsa yang di rumah, jangan lupa like, komen, dan share kita channel STV Cermin Kaum Santri. dan juga tunggu kami kedatangan selanjutnya ya. Oke. Saya buat perpisah ya tentang tentang HTS tadi. Intinya satu, ini bisa dibuat protes. Kalau belum halal jangan dibuat serius. Kalau sudah serius, kalau sudah halal baru serius. Masya Allah. Kalau dihalalin pasti direstuin. Tapi biasanya para gawagis tuh dijodohin nggak sih? Iya. Pernah nggak sih ada rasa berontak? Oh enggak, saya ada pilihan sendiri gitu. Ada nggak? Ya pasti ada. Mungkin kalau dari kitanya mengusulkan, mungkin ya kalau emang orang tua setuju mungkin bisa. Oh oke. Kalau guys ini tipe orang yang nggak bisa memaksa orang tua. Masya Allah. Kalau dari Gus Adi deh, dari tadi tidak terdengar ya dawuhnya seperti apa. Apa sebelum kita mengakhiri dialog kita pada kesempatan kali ini yang ingin disampaikan ke pemirsa? Buat yang lagi nonton yang masih muda-muda, Gus Adi. Khusus berarti. iya khususan buat kalian, buat jangan pacaran lah, Jangan pacaran pemirsa. iya, karena pacaran pasti ada sebuah pasti menjebak perasaan dan menjerumuskan kita ke neraka, ya ke jalan yang sesat juga. Karena pikiran gawagis tuh ya sama aja dengan para lelaki tuh ya. Kadang ada liarnya gitu kan. Jadi untuk berhati-hati lebih baik ngerem dulu gitu. Oke, dari Gus Izar sebelum kita closing apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk para pemirsa, ingat jangan lupa sholat. Masya Allah, sholat 5 waktu, tiang agama pemirsa. Kadang orang itu banyak yang meremehkan waktu sholat. Pas awal adzan, pas lagi nonton HP atau apa gimana, nunggulah nanti akhir. Masih sunnah panjang akhir. waktunya. Kesalahannya di situ. Kadang gak enakan nonton, tiba-tiba bablas. Nah, tolong diperhatikan lagi, diperbaiki lagi ya, sama kita di sini ya memperbaiki sholat gitu. Jadi tetap semangat dan jangan sampai putus asa. Yang belum istiqomah tepat waktu sholatnya biar bisa tetap istiqomah. Terakhir dari Gus Kadir, pesan kepada pemirsa sebelum kita closing. Alhamdulillah, kalau pesan kami sih, karena perbincangan kita tentang asmara, kita tidak bisa menafikan manusia pasti punya rasa kagum. For the point atau yang paling utama itu sebetulnya nggak jauh beda dengan yang dikatakan sama ini keponakan saya ya, Gus Adi. Jadi poin utama jangan pacaran. Pun kalau kita memang punya rasa kagum, Minta aja sama Allah. ya betul, persis seperti itu. Harus minta ke Allah. Memang itu kita nggak ada minta ke siapa lagi kalau nggak minta ke Allah kan. Jadi poinnya harus bisa menahan hawa nafsunya, betul. Harus bisa mengontrol. Baik, Masya Allah pemirsa, ada banyak sekali
quote-quotes yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Amin. Khususnya dan bagi pemirsa di rumah pada umumnya. Lebaran, mari kita sebelum closing ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Natus Safa pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.